Wow, keren banget kan? Nah, yang barusan kita lihat adalah salah satu produk multimedia. Mau belajar cara membuatnya? Yuk belajar bersama kami melalui video berikut ini. Halo Sobat Kursus, perkenalkan saya Hanifatri Suryono. Di video ini, kita akan mempelajari tentang multimedia. Multimedia adalah keterampilan yang perlu dipelajari untuk membuat dan menjual produk di pasar digital. Multimedia, istilah yang berasal dari bahasa Latin, mengambil kata multi, multus yang berarti banyak atau lebih dari satu, dan media berasal dari kata Latin medius yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Ada beberapa pengertian terkait multimedia, akan tetapi multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Oleh karena itu, pembuatan produk multimedia membutuhkan kemampuan di bidang pengolahan suara, gambar, teks, animasi, dan video. Menurut para ahli, multimedia juga diartikan sebagai kombinasi yang paling sedikit dua media input atau output dari sebuah data. Media ini dapat berupa audio, animasi video, teks, grafik, dan gambar. Tentunya dalam penggunaan aset ini perlu diperhatikan lisensi dari aset tersebut, berbayar atau gratis, agar tidak bermasalah saat digunakan di media yang bisa diakses secara luas. Ada beberapa contoh dari produk multimedia seperti multimedia simulator. Multimedia simulator adalah penerapan multimedia untuk pembuatan simulasi terkait materi yang akan diajarkan. Menurut Nandi, simulasi adalah suatu bentuk pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman secara konkret melalui penciptaan tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana tanpa resiko. Selain simulator, ada juga produk multimedia lainnya, seperti multimedia apps, yaitu penggunaan multimedia pada suatu aplikasi atau software. Ada multimedia web, yaitu penggunaan multimedia seperti yang digunakan pada website. Ada pula multimedia digital advertising. Menurut 010.com, multimedia advertising adalah proses penggunaan animasi dan desain grafis untuk memasarkan dan menjual suatu produk atau layanan. Selain itu, ada multimedia jurnalistik. Menurut Mark Deus, multimedia jurnalistik adalah praktik jurnalisme kontemporer yang mendistribusikan konten berita baik menggunakan dua atau lebih format media melalui internet atau menyebarluaskan laporan berita melalui berbagai platform media jurnalisme online. Yang tak kalah penting adalah multimedia game. Multimedia game yaitu penggunaan multimedia pada game. Contohnya, Football Manager, Flight Simulator, Farming Simulator, dan lain sebagainya. Sekarang ini, seringkali sebuah produk multimedia menggunakan elemen atau aset yang diambil dari internet ataupun sosial media. Untuk hal ini, sebaiknya kita memiliki pengetahuan terkait lisensi dari aset tersebut. Ada tiga tipe lisensi terkait konten, yaitu Full Copyright, Creative Commons License atau CC, dan Public Domain. Full copyright dapat diartikan bahwa seluruh aset tersebut dilindungi oleh hak cipta dan siapapun yang ingin menggunakan konten harus mendapatkan izin langsung dari penciptanya. Sementara Creative Commons adalah sebuah lisensi yang diberikan oleh organisasi non-profit Creative Commons. Lisensi tersebut memungkinkan penggunaan dengan syarat tertentu. Terdapat 6 jenis Creative Commons License yang detailnya bisa dilihat di tabel berikut ini. Sedangkan public domain adalah sebuah aset milik umum yang sebelumnya memiliki hak cipta, namun telah habis masa berlakunya. Aset bebas lisensi yang dapat digunakan dalam pembuatan produk multimedia dapat dicari di beberapa website seperti freepik.com, bensound.com, dan lain sebagainya. Untuk membuat suatu produk multimedia diperlukan kemampuan yang beragam, sehingga nantinya banyak pekerjaan yang bisa didapatkan oleh seseorang yang menguasai multimedia, seperti desain grafis, ilustrator, web designer, fotografer, animator, video editor, kameramen, sound effect maker, music composer, bahkan YouTuber. Nah, demikian pembelajaran pengenalan terkait multimedia dan Haki. Mulai dari apa itu multimedia,
produk-produk multimedia, bahkan sampai bagaimana sebuah karya multimedia memiliki hukum dalam hak ciptanya. Selain itu juga, zaman sekarang banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan kemampuan multimedia. Jadi, bisa dikatakan bahwa mempelajari multimedia seperti peribahasa satu ini. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Belajar satu keterampilan dapat membuka banyak peluang kerja. Menarik bukan? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para sobat kursus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kursus kompeten!